Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di atas sebuah pohon besar, Ying Huan-Huan duduk bersila dengan tenang. Sebuah sitar berwarna hijau zamrud terletak di pangkuannya, sementara jemaninya yang halus mulai menyentuh senar perlahan. Dalam sekejap, suasana di sekitarnya berubah. Udara bergetar halus, seolah ruang itu sendiri ikut terpengaruh oleh alunan musiknya. Tatapan Ying Huan-Huan menjadi fokus dan dalam. Dari sitar itu, gelombang kekuatan yang luar biasa mulai menyebar tanpa henti. Lindong yang melihat dari kejauhan langsung menyadari sesuatu. Sitar itu bukan benda biasa. Itu adalah harta karun jiwa tingkat tinggi, bahkan lebih kuat dari segel naga hitam miliknya. Dalam hati, Lindong mulai menilai ulang sosok Ying Huan-Huan. Gadis ini jelas bukan orang biasa. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Jiang Kun dan Yuan Ling sudah lebih dulu bergerak. Keduanya melesat maju, melepaskan kekuatan Yuan yang dahsyat, langsung menekan Raja Kera Kristal Api. Raja Kera itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju dengan aura buas yang mengerikan. Satu benturan keras terjadi. Serangan mereka bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang mengguncang hutan. Namun hasilnya jelas. Jiang Kun dan Yuan Ling terpukul mundur, sementara Raja Kera hanya bergeser sedikit. Dengan tawa penuh ejekan, Raja Kera memandang rendah mereka semua. Tapi di saat itu juga, alunan sitar kembali terdengar. Gelombang energi hijau zamrud menyapu cepat, langsung membungkus tubuh Raja Kera. Awalnya ia meremehkan. Dengan satu pukulan, gelombang itu dihancurkan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Energi yang hancur itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia menempel dan meresap ke dalam tubuhnya. Perlahan, tubuh Raja Kera mulai terasa mati rasa. Kekuatan di dalam dirinya pun menjadi tidak stabil. Baru saat itulah ia sadar, serangan ini bukan sekedar musik biasa. Dengan amarah besar, ia langsung mengincar Ying Huan-Huan. Namun Ying Huan-Huan tetap tenang. Jari-jarinya bergerak lebih cepat, menciptakan hujan serangan energi berbentuk panah. Serangan demi serangan menghantam tubuh Raja Kera. Meski pertahanannya kuat, rasa sakit mulai terasa. Dan yang lebih berbahaya, energi itu terus menggerogoti dari dalam. Raja Kera akhirnya benar-benar murka. Aura merah menyala meledak dari tubuhnya, memaksa semua energi itu keluar. Tanpa ragu ia melancarkan serangan langsung ke arah Ying Huan-Huan. Namun tepat saat itu, sebuah segel raksasa muncul dari langit. Seekor naga hitam melesat keluar dan langsung menahan serangan tersebut. Lindong akhirnya turun tangan. Dengan ekspresi tenang ia berdiri menghadapi Raja Kera. Bahkan ia masih sempat mengejek dengan santai, membuat kemarahan Raja Kera semakin memuncak. Pertarungan pun kembali memanas. Jiang Kun dan Yuan Ling kembali menyerang dari belakang, memaksa Raja Kera bertahan dari berbagai arah. Sementara itu, Lindong mengambil posisi di atas, mengamati jalannya pertempuran. Ia tahu satu hal, suara sitar Ying Huan-Huan adalah kunci kemenangan. Karena itu, ia langsung melindunginya dengan kekuatan naga hitam. Dengan perlindungan tersebut, Ying Huan-Huan semakin fokus. Serangan gelombang suaranya semakin cepat dan semakin kuat. Perlahan, Raja Kera mulai kelelahan. Situasi mulai berbalik. Namun di saat itulah, kesalahan kecil terjadi. Irama sitar Ying Huan-Huan sedikit melambat. Lindong langsung menyadarinya dan memperingatkan dengan tegas. Tapi semuanya sudah terlambat. Raja Kera memanfaatkan celah itu. Dengan raungan keras, ia memutus aliran serangan suara dan meledakkan kekuatannya. Dalam satu gerakan, ia berhasil melepaskan diri dan mencoba melarikan diri ke udara. Ying Huan-Huan terkejut dan segera mencoba menghentikannya. Namun kali ini Raja Kera tidak lagi lengah. Ia menggunakan raungan untuk mengacaukan serangan suara. Situasi menjadi genting. Jika Raja Kera berhasil kabur, semuanya akan menjadi masalah besar. Namun di saat itulah, Lindong bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia langsung muncul di depan Raja Kera dan menghalangi jalannya. Raja Kera tertawa menghina, menganggap Lindong bukan ancaman. Ia langsung melayangkan pukulan mematikan. Semua orang di bawah terkejut, namun Lindong tetap tenang.
Di antara alisnya sebuah garis abu-abu perlahan terbuka. Dan kemudian, mata iblis sunyi muncul kembali. Aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh medan pertempuran. Semua orang terdiam, karena mereka tahu, pertarungan ini baru saja memasuki tahap yang sebenarnya. Sebuah mata iblis abu-abu muncul di antara alis Lindong, sementara aura jahat yang menggetarkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melesat keluar, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Ruang di sekitarnya bahkan tampak terdistorsi saat serangan itu melaju. Ekspresi Raja Kera Kristal Api langsung berubah drastis. Ia merasakan bahaya besar. Dengan raungan keras, energi merah menyala keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk lapisan kristal tebal yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah cahaya matahari, kristal itu tampak sekeras berlian, memancarkan pertahanan yang sangat kuat. Namun, cahaya abu-abu itu tidak melambat sedikit pun. Dalam sekejap, serangan itu menghantam tubuh kristal tersebut. Suara mendesis terdengar terus-menerus. Lalu retakan mulai muncul. Retakan itu menyebar dengan sangat cepat, hingga menutupi seluruh permukaan kristal. Mata Raja Kera langsung menyusut. Ia menyadari pertahanannya tidak mampu menahan serangan ini. Hancur. Suara dingin Lindong terdengar pelan. Seketika, lapisan kristal merah itu meledak berkeping-keping. Cahaya abu-abu terus melaju tanpa terhenti dan menembus kepala Raja Kera Kristal Api. Lubang berdarah muncul di dahinya, namun ia masih belum mati. Tubuhnya terhuyang mundur, sementara auranya melemah dengan cepat. Masih hidup? Ying Huan-Huan dan yang lainnya terkejut. Ketahanan binatang iblis ini benar-benar luar biasa. Lindong tetap tenang. Ia menggenggam tangan dan segel logam hitam raksasa melesat ke udara lalu menghantam Raja Kera dengan kekuatan seperti gunung jatuh. Tubuh besar itu langsung terhempas ke tanah. Tanah bergetar hebat, retakan besar menyebar ke segala arah. Raja Kera terjepit di bawah segel logam tersebut. Tatapan dingin melintas di mata Lindong. Kedua lengannya berubah menjadi lengan naga hijau, dipenuhi aura dingin dan ganas. Dalam sekejap, ia muncul di atas segel logam. Tanpa ragu, ia menghantamkan tinjunya berkali-kali. Suara benturan keras bergema, penuh kekuatan brutal. Segel logam itu bahkan terdorong semakin dalam ke tanah oleh serangannya. Melihat itu, semua orang terdiam. Lindong terlalu kejam. Ia tidak memberi sedikit pun kesempatan pada lawannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhenti. Lengan naganya kembali normal. Dengan santai, ia mengibaskan tangannya dan berkata, "Jika ingin membunuh binatang iblis, jangan beri mereka kesempatan untuk melawan atau melarikan diri." Di bawah segel logam, darah masih merembes keluar. Yuanling menelan ludah. "Dia sudah mati kan?" Lindong senyum tipis. Ia mengangkat segel logam itu. Aroma darah langsung menyebar ke udara. Ying Huan-Huan sedikit pucat, ia tidak berani melihat ke bawah. Lalu segera menutup lubang itu dengan tanah. Pertarungan telah berakhir. Raja Kera Kristal Api telah mati. Ying Huan-Huan menatap Lindong. "Mata iblis sunyi memang sangat kuat. Tidak kusangka kamu bisa menguasainya." Jiang Kun dan Yuanling juga terdiam. Kini tidak ada lagi kesombongan di mata mereka. Lindong bukan lagi murid biasa. Ia adalah seseorang yang harus diperhitungkan. Tak lama kemudian, Yuan Fang datang bersama para murid lainnya. Saat mengetahui Raja Kera telah dibunuh, mereka semua terkejut. Namun, perhatian mereka segera beralih ke satu hal. Pohon kuno Yuan abadi. Tatapan mereka menjadi serius. Dibandingkan tambang di sini, nilai pohon itu jauh lebih besar. "Bagaimana cara mengetahui apakah bibit ini memiliki benih?" tanya Lindong. "Kita harus menunggu buahnya jatuh," jawab Ying Huan-Huan pelan. "Jika ada benih, itu akan muncul dengan sendirinya." Ia melanjutkan, "Dari energinya kemungkinan kurang dari 5 hari. 5 hari? Oke. Apakah kita perlu mengumpulkan semua murid?" tanya Yuan Fang. Lindong menggeleng.
itu justru akan menarik perhatian. Ia melanjutkan dengan serius. Kita harus tetap terlihat normal, tapi diam-diam waspada. Jangan sampai menarik perhatian siapapun. Jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi tersebar, seluruh tanah batu darah akan menjadi kacau. Sebuah ruangan gelap dipenuhi cahaya api yang redup. Nyala api itu berkedip pelan, namun tertelan oleh kegelapan hingga tampak lemah. Di dalam ruangan, beberapa sosok berjubah hitam duduk mengelilingi meja bundar. Aura berbahaya perlahan menyebar dari tubuh mereka. Suasana terasa menekan. Setelah beberapa saat, salah satu sosok mengulurkan tangan pucatnya ke atas meja dan mengetuknya pelan. Raja Kera Kristal Api. Sudah mati? Suara serak terdengar dari balik jubah. Iya, bahkan semua kera iblis juga dibantai habis. Tidak ada yang selamat. Kemungkinan besar dilakukan oleh murid sekte Dao. Sejak kapan mereka jadi sekejam ini? Sosok lain menjawab dengan nada rendah. 4 murid sekte Dao datang 2 hari lalu. Kemungkinan besar berkaitan dengan mereka. Ruangan kembali hening sejenak. Sepertinya, pohon kuno Yuan abadi juga sudah ditemukan oleh mereka. Sosok di kursi utama akhirnya berbicara. Kepala, haruskah kita bergerak? Dengan kekuatan mereka di tambang itu, kita bisa merebutnya dengan mudah. Sosok pemimpin menggeleng pelan. Kalau hanya buahnya, tidak sebanding dengan risiko menyinggung sekte Dao. Kita tunggu. Jika memang ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, barulah kita bergerak. Seseorang bertanya pelan. Kalau benar ada benih? Sosok pemimpin sedikit condong ke depan. Wajah pucatnya terlihat dari balik jubah. Senyum dingin muncul di bibirnya. Kalau begitu, bunuh siapapun yang menghalangi. Jika aku mendapatkan benih itu dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosaku akan diampuni. Pada saat itu, meskipun sekte Dao marah, apa yang bisa mereka lakukan? Tawa dingin dan liar langsung memenuhi ruangan. Di sisi lain, di dalam hutan, cabang-cabang pohon menutupi cahaya matahari, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di tanah. Lindong duduk bersila di bawah pohon. Matanya perlahan terbuka. Tatapannya langsung tertuju pada pohon kuno Yuan abadi di depannya. 5 buah merah di pohon itu tampak semakin matang. Sebentar lagi, Lindong bergumam pelan. Energi mentalnya menyebar ke sekeliling, memantau seluruh area. Ia merasakan banyak aura kuat tersembunyi di hutan. Semuanya adalah murid sekte Dao yang berjaga. Tiba-tiba, seseorang muncul di depannya. Lindong mengangkat kepala. Ying Huan-Huan berdiri di sana, menatapnya dengan senyum ringan. Energi mentalmu cukup hebat? Lindong tersenyum tipis. Namun dalam hati, ia sedikit terkejut karena Ying Huan-Huan bisa merasakannya. Aku juga melatih energi mental, kata Ying Huan-Huan santai. Meski tidak sekuat milikmu, aku sudah melewati 1 percobaan petir angin. Lindong sedikit terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa suara sitar Ying Huan-Huan begitu kuat dan misterius. Itu sebabnya lebih baik tetap waspada, jawab Lindong pelan. Ying Huan-Huan duduk di sampingnya, menatap pohon kuno itu. Awalnya aku pikir ini hanya misi biasa, ternyata jadi merepotkan. Namun kemudian ia tersenyum. Tapi aku senang. Kalau kita bisa mendapatkan benihnya, sekte Dao akan jadi lebih kuat. Banyak murid akan terbantu. Lindong terdiam sejenak. Ia bisa melihat, tidak ada keserakahan di wajah gadis itu. Yang ia pikirkan hanyalah sektenya. Lindong tersenyum tipis, matanya sedikit rumit. Ia sudah mengalami banyak hal, tidak lagi sesederhana dalam berpikir. Namun, ia mengerti perasaan Ying Huan-Huan. Tenang saja, kata Lindong pelan. Kalau memang ada benih, kita akan mendapatkannya. Ying Huan-Huan senyum cerah dan mengangguk. Tak jauh dari sana, Jiang Kun dan Yuan Ling memperhatikan mereka. Akhirnya mereka mendekat, meskipun nada suara mereka sedikit tidak puas. Namun sebelum mereka sempat berbicara, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Ia menatap pohon kuno Yuan abadi di depannya. 5 buah merah itu mulai bergetar. Sudah matang. Ying Huan-Huan dan yang lainnya langsung tegang. Detik berikutnya, buah-buah itu jatuh.
Lindong segera menangkap semuanya dengan kekuatan hisap. Namun perhatian mereka bukan pada buah, melainkan pada pohon itu sendiri. Cahaya hijau mulai bersinar dari dalam pohon. Energi kehidupan yang kuat menyebar ke segala arah. Semua orang menahan nafas. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau muncul di cabang pohon. Kekuatan hidup yang luar biasa terpancar darinya. Benih kuno Yuan abadi. Jiang Kun berseru penuh kegembiraan. Namun pada saat itu juga, pohon tersebut bergetar hebat. Sinar hijau tebal tiba-tiba menembus ke langit, menembus hutan, menembus awan. Lindong langsung menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah serius, karena sinar itu akan memberitahu seluruh orang di tanah batu darah bahwa harta luar biasa telah muncul.